الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Masyaallah hadirin sidang salat subuh Masjid Al-Hilal Ahibaillah rahimahullah. Dalam suasana pagi yang cukup berbahagia ini, yang cukup cerah ini, mari sama-sama kita terus bersyukur dan bertafakur karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kekuatan untuk bisa hadir di majelis yang sangat mulia ini, yaitu majelis ilmu. Untuk bisa hadir ke salah satu tempat yang Allah sukai, yaitu masjid. Termasuk pada hari ini Allah berikan kita kekuatan untuk bisa melaksanakan dan melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah ini, di mana pahalanya adalah seakan-akan kita menghidupkan seluruh malam. Man sholal isya faka'annama qama nisfal lail, kata Rasulullah. Siapa yang sholat isya seakan-akan dia menghidupkan separuh malam. Wa man sholatul fajr, siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah pada hari ini, faka'annama qama al-lailu kulluh, seakan-akan dia menghidupkan seluruh malam. Dan bersyukurlah kita hari ini kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk taat kepada Allah. Sebelum kita mengais rezeki di dunia ini dari Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita awali dengan sholat subuh berjamaah ini, dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini ini akan menambah keberkahan hidup kita, akan menambah kebahagiaan kita dalam mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini, keluarga kita, jamaah kita, Allah berikan kita kekuatan untuk terus menghidupkan sunnah-sunnah beliau, untuk terus mendakwahkan sunnah-sunnah beliau, untuk terus melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Karena salah satu syafaat yang akan Allah berikan kepada kita ini, yang diberikan Nabi kita Muhammad, salah satunya adalah selain banyak baca sholawat, terus menghidupkan sunnah beliau, terus mendakwahkan sunnah beliau, dan terus mengamalkan sunnah beliau Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Imam Ahmad dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, seusai sholat subuh seperti ini Rasulullah berdoa, yang doanya bunyi seperti ini: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang artinya, ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang halal, dan selanjutnya adalah amal-amal yang Allah terima. Pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Betapa perintah di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Alaq 1 sampai dengan 5 adalah perintah untuk kita membaca agar kita mengetahui itu kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini satu perintah agar kita ini membaca, agar kita berilmu sebelum melakukan sesuatu, berilmu sebelum beribadah, berilmu sebelum berdagang, berilmu sebelum berkata-kata, kan begitu. Bahkan dalam Quran surah Al-Baqarah 31-32, saking mulianya Bani Adam ini,
manusia ini, sampai-sampai malaikat pun disuruh bersujud kepada Adam karena kemuliaan ilmu itu. Ilmu ini dari kata-kata alima, ya'lamu aliman, masdarnya taklim. Bahkan taklim ini termasuk satu metode belajar sebenarnya. Metode belajar pertama kali namanya taklim. Kayak kita punya anak dulu masih kecil kan ditaklim, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Benda ini namanya apa, benda itu namanya apa, kan gitu. Ini pun Allah pernah mentaklim kepada Nabiullah Adam alaihissalam, sehingga kedudukan Nabi Adam ini lebih tinggi dibandingkan yang lain. Bahkan sekali bermalaikat pun disuruh sujud. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ini ternyata Allah beri ilmu, Allah taklim Adam ini kul asma'akullah, semua nama-nama benda. Summa aradahum 'alal malaikah, dikasih tahu. Kemudian Allah tunjukkan benda-benda itu kepada para malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula. Coba kasih tahu aku apa nama benda-benda itu. In kuntum shadiqin, jika mengerti. Qalu la ilma lana, kata para malaikat, kami tidak punya pengetahuan ya Allah, illa ma'alamtana, kecuali Engkau beritahu kami. Ternyata malaikat pun tidak mengerti benda-benda di depan mereka itu, karena memang belum diberitahu. Karena mengetahui kelemahan mereka ini, para malaikat akhirnya mereka mau bersujud kepada Adam alaihissalam. Tapi sujudnya bukan sujud ta'abud. Sujudnya bukan sujud penyembahan, bukan. Karena yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan gitu. Jadi sembahnya Allah Subhanahu wa taala. Sujudnya adalah sujud penghormatan karena mulianya Adam itu. Jadi la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi qalu subhanak, maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana illa ma'alamtana. Kamu tidak punya ilmu kecuali yang Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sungguhnya Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi ilmu ini sesuatu yang sangat penting. Bahkan perintahnya ini fardu ain. Di thalabul ilmi faridah. Belajar itu satu kewajiban. Siapa? Ya tua, yang muda, ya besar, ya kecil, ya kan? Dimanapun kita berada. Kalau hari ini kita mungkin nggak bisa menggunakan HP Android, mungkin dibilang ketinggalan gitu. Tapi kalau sampai hari ini kita nggak ngerti ilmu agama, bahkan sampai akhirat nanti kita belum pernah belajar ini, itu satu hal yang sangat memalukan dan memilukan. Kita semua yang hadir di sini, Bapak Ibu sekalian, harus belajar agama. Siapapun dia, meskipun tidak harus jadi ulama. Setiap kita wajib belajar agama, meskipun tidak harus jadi ustadz, meskipun tidak harus jadi ulama, habib. Karena kaitannya dengan masalah nanti ngerti dia mana hasanat, mana sayiat ketika dia sudah belajar. Ketika dia sudah mengerti ilmunya, dia ngerti, oh iya ini halal, ini haram. Ini baik, ini buruk. Ini syubhat, ini sesuatu yang tidak jelas. Ini mana yang harus boleh saya makan, ini mana yang tidak boleh saya makan. Jadi ngerti dengan belajar itu, dengan ilmu itu. Masalah hadirin sedang sholat subuh Masjid Al-Hilal Ahibaillah rahimahumullah. Dalam hal akidah contohnya, kita bisa mentaklim anak-anak kita tentang akidah, keyakinan atau iman kita kepada Al-Quran. Kita jelaskan, nah ini Al-Quran. Al-Quran ini adalah kalamullah, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, membacanya adalah satu ibadah. Itu kita taklim kepada anak kita tentang keimanan kepada Al-Quran. Ada hal masalah ibadah, contoh sholat yang kita kerjakan. Sholat itu adalah satu gerakan, satu ucapan. Ini fikih ibadah yang dimulai dengan takbir,
kemudian diakhiri dengan salam. Itu juga kita mentaklim anak-anak kita. Jangan sampai anak kita ini sholat nggak ngerti, ibadah nggak tahu, baca Quran hilang sama sekali. Dalam hal akhlak, nah kalau berbicara kepada orang tua, apalagi orang tuamu, nah, jangan menggunakan kata-kata kan gitu. Itu berarti taklim kita kepada anak kita dalam hal akhlak. Kalau bicara wa qul lahuma qaulan karima, engkau bicara kepada orang tuamu dengan bicara yang penuh kelembutan, penuh kemuliaan. Bahkan saja sudah tidak boleh. Kalau engkau berbicara kepada orang yang lebih tua, gunakan kata-kata bapak. Nah, kan seperti itu ya Pak ya. Ini bicara masalah akhlak. Kalau engkau bicara dengan orang yang sepadan, berarti engkau bicara dengan menggunakan kata-kata saudara. Seperti itu Pak. Ya sama kayak kita punya paman kan langsung dipanggil namanya kan kurang etis Pak ya, kurang sopan. Itu fikih atau mentaklim anak kita dengan masalah akhlak. Bahkan taklim ini perlu disampaikan kepada kadang-kadang dua orang yang berbeda suku. Contoh orang Jawa bilang gedang itu artinya apa Pak? Pisang. Orang Sunda gedang itu artinya apa Pak? Pepaya, kan gitu Pak. Kan ini kan harus disatukan komunikasinya, pengertiannya disatukan. Dengan apa? Dengan taklim. Orang Jawa bilang manuk itu burung Pak, yang ada di sangkar itu kan. Nah orang Lampung manuk itu apa Pak? Pitik, ayam. Dan itu harus dikomunikasikan, harus ditaklim, dibuat satu pengertian yang sama, biar ketika dalam berkomunikasi jadi ngerti. Nah seperti itu. Itu juga bagian daripada taklim ternyata. Bagian daripada taklim. Betapa ketika seseorang tidak mengetahui ilmunya ini Pak, bisa jadi amalan yang dia amalkan bisa ditolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun pernah terjadi di zaman sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat Nabi ini Pak, ketika akan melaksanakan kurban ini, padahal Rasulullah pernah bersabda, man shalla sholatana wa nasaka nusukana faqad asoban nusuk. Siapa yang sholatnya seperti sholat kami, berkorbannya seperti korban kami, maka dia mendapatkan pahala berkorban. Siapa yang berkorban sebelum sholat, fala nusukalah, maka tidak ada korban baginya. Kejadiannya gini Pak. Jadi di zaman Nabi ada salah seorang sahabat yang hadisnya begini, ya Rasulullah, saya punya sembelihan korban. Wa araftu anna al-yawma yawmu aklin wa syurbin. Saya ngerti ya Rasulullah, pada hari ini adalah hari makan dan minum. Tanggal 10 Zulhijjah Pak ya, itu kan hari makan dan minumnya umat Islam. Jadi pada hari ini adalah hari makan dan minum. Wa ahbabtu ayyakuna awwalu sati mayutu minhu, dan aku ingin kambingku ini nanti kambing yang pertama kali disembelih. Kemudian fadzabahtu fihi wa tahaddaitu fihi, kemudian aku sembelih kambing itu, kemudian aku sarapan qabla atiyas shalah. Jadi karena merasa tidak mau merepotkan panitia, kambing itu aku sembelih, kemudian kambing itu aku gunakan untuk sarapan sebelum sholat Idul Adha tiba. Apa kata Rasulullah? Satu lahmin, kata Rasulullah. Jadi kambingmu ini hanya kambing biasa, bukan kambing korban. Jadi satun itu ternyata artinya sate, kambing ya Pak ya. Sekarang kan jadi bahasa kita kan, satun itu ternyata kambing, selain ghonamun. Terus satun itu hanya kambing. Jadi kata Rasulullah, satu lahmin, kambingmu itu hanya kambing biasa, bukan pahala kambing berkorban. Kenapa? Karena disembelihnya sebelum pelaksanaan sholat. Ini juga pernah terjadi Pak di zaman Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa seperti ini? Karena tidak mengetahui ilmunya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ketika rumah tangga kita ini banyak masalah,
tetapi ilmu berumah tangganya juga tidak mumpuni biasanya nih Pak nih. Tapi kalau di sini kan yang nggak ada. Rumah tangga itu yang terjadi adalah banyaknya emosi Pak. Sedikit-sedikit mungkin kata-kata kasar keluar, sedikit-sedikit mungkin bisa jadi piring terbang, barang di rumah mungkin bisa pecah. Kenapa? Karena permasalahan yang dihadapi di rumah tangganya tidak sejalan dengan ilmu yang didapatkan, ilmu berumah tangga. Jadi nggak ngerti fungsi sebagai seorang suami, tidak tahu. Kemudian tugas sebagai seorang istri juga tidak tahu. Jadi yang Rasulullah minta adalah pertama ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'ah. Bahkan hadisnya yang sudah populer nih Pak, man salaka tariqan, siapa yang berjalan dari rumah yaltamisu fi ilman, kemudian niatnya untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu bi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, niatnya hanya yaltamisu fihi ilman. Kesini pengennya setidaknya mendapatkan satu ilmu saja, itu kan mufrad, bentuknya tunggal. Ilmu, setidaknya satu ayat Al-Quran, setidaknya satu hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaltamisu fihi ilman. Kan itu saja Pak, gak usah banyak-banyak, satu ayat saja kita dapatkan, satu hadis Nabi saja kita dapatkan ini. Sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan nih Pak. Ya, mudah-mudahan ini kita semua ini Allah mudahkan langkah kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah mudahkan Pak niat kita thalabul ilmi ini. Mungkin dalam hadis lain, la anta dua, engkau berjalan fata'alam ayatan min kitabillah, engkau belajar satu ayat dari kitab Allah. Ini satu ayat saja Pak, enggak usah banyak-banyak. Khairul laka min ayyusalliya mi'ata rakaatin, lebih baik bagimu daripada sholat sunnah 100 rakaat. Bayangkan Pak, kita berjalan ke sini niatnya mempelajari satu ayat dari kitab Allah, bisa jadi satu hadis dari hadis Rasulullah. Khairul laka min ayyusalliya mi'ata rakaatin, lebih baik bagimu daripada engkau sholat 100 rakaat sholat sunnah Pak. Kita nggak bisa bayangkan Pak, kita sholat tarawih 11 rakaat plus witir aja kadang-kadang sudah ngoyo ya Pak. Ini sholat sunat 100 rakaat. Kita thalabul ilmi ini mempelajari satu ayat dari kitab Allah, mempelajari satu hadis dari hadis Nabi, lebih baik daripada sholat sunat 100 rakaat. Subhanallah. Ini Pak ya. Jadi dengan ilmu ini insya Allah kita ngerti Pak mana halal mana haram. Dengan ilmu ini kita jadi mengerti mana yang menjadi hak kita, mana yang bukan. Sehingga dengan ilmu sholat ini kita berusaha menjadi sholat yang baik, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdagang, ngerti ilmu dagang, ngerti fikihnya dagang, sehingga kita tidak main-main berdagangnya, hanya mau menjual sesuatu yang halal. Ketika dia menjadi pedagang buah, dia tidak akan mencampur adukkan antara buah yang busuk dengan buah yang baik, yang segar. Karena ngerti ilmunya, ilmu fikihnya, kan gitu Pak. Dengan dia belajar masalah matematika saja Pak, ilmu umum saja itu kan penting Pak. Kalau ilmu agama kan pasti kan penting dunia akhirat. Ilmu syariat, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal sunnah Nabi, ilmu ibadah, mengenal tahu tata cara sholat yang baik, tahu tata cara wudhu yang baik. Kita kenal ilmu matematika sederhana saja Pak. Jadi orang bisa menciptakan kompas itu gara-gara tahu ilmu matematika. Orang bisa menciptakan komputer itu karena ngerti ilmu matematika. Bahkan bisa dimanfaatkan buat agama. Karena mengerti ilmu matematika, orang bisa mengetahui kapan awal datangnya bulan Ramadan. Ilmu ru'yatul hilal, kan itu matematika juga. Awal bulan Syawal dan sebagainya. Mengerti ilmu kimia sederhana Pak. Orang bisa merubah beras ketan, singkong, putin Pak ya, bisa menjadi tape yang ada kandungan gula, air, alkohol. Itu orang mengerti ilmu kimia. Dengan mengetahui ilmu bioteknologi kita bisa saksikan sekarang Pak. Dengan hasil yang besar, buahnya besar, rasanya manis, waktunya nggak beberapa lama, hanya beberapa tahun. Sekarang mungkin 3 tahun ya.
itu dengan menguasai ilmu bioteknologi. Bahkan ini perkataan Imam Syafi'i dalam manaqib kitab Imam Syafi'i, Pak. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Ini bukan hadis tahu kami, Pak, ya, ini adalah perkataan Imam Syafi'i ini. Siapa pengen bahagia dunia hendaklah dia berilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa pengen bahagia di akhirat hendaklah dia berilmu. Sehingga dengan ilmu itu hidup kita menjadi lebih baik, menjadi lebih mudah. Nah, itu salah satu doa Rasulullah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Bahkan salah satu kebahagiaan kita, Bapak Ibu sekalian, kita ini punya ilmu, kita amalkan kepada anak kita. Baca Quran biasa saja, Pak. Kita wafat, Pak. Anak kita jadi ngerti Quran. Setelah itu anak kita dia mengajarkan lagi kepada adiknya, kepada saudaranya. Kita masuk alam barzah nih, Pak. Doa pahala jariah kita ini masih terus mengalir. Kenapa? Idza matal insan in qata amal ila min salas. Jika anak manusia ini meninggal, anak Adam, terputus amalnya, Pak, kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, termasuk ilmu Quran atau ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu satu kebahagiaan, Pak? Kita masuk alam barzah, kita sudah tidak punya amal, sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mengajarkan ilmu, dan ilmu itu bermanfaat buat orang banyak. Kita mungkin buat sumur bor atau apa. Kita sudah wafat, airnya terus dimanfaatkan orang, Pak. Itu pahala jariahnya masih terus mengalir. Masjid, ketika masjid masih dipakai untuk ibadah, pahalanya terus mengalir. Menanam buah, menanam pohon yang itu bisa dimanfaatkan buat orang lain, kita sudah wafat, pahalanya terus mengalir. Apalagi ilmun yuntafa'u bih, apalagi ilmu yang bermanfaat, apalagi bacaan Quran. Kan itu satu-satunya mukjizat yang Allah abadikan sampai hari kiamat. Maka bersyukurlah kita, Pak, yang kita punya kemampuan untuk mengajarkan Quran, mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita, dan kita wafat ilmu itu terus mengalir, Pak. Ilmu itu terus diamalkan oleh keturunan kita sesudahnya, generasi kita sesudahnya. Bahkan salah satu doa yang kita minta perlindungan, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kami mohon kepadamu, ya Allah, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Buat apa ilmu kalau nggak bermanfaat, Pak? Bahkan Allah angkat derajat kita ini, Pak, ya. Setelah kita beriman kepada Allah, adalah orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tapi itu, Pak, di KPK itu orangnya banyak yang berilmu, Pak. Orangnya pintar-pintar. Bisa jadi karena imannya tidak dibawa saat bekerja itu. Yang Allah angkat itu adalah amanu walladzina utul ilma darajat. Setelah dia yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, kemudian dia berilmu. Kalau cuma hanya pintar saja, Pak, Indonesia tidak kekurangan, Pak. Indonesia ini kekurangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Itu poin pertama. Allahumma inni, kalau untuk pribadi, Pak, ya. Kalau untuk banyak, ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Yang kedua, warizqan thayyibah, rizki yang thayyib, dalam arti rizki yang halal nih, Pak. Apapun profesi kita, Pak, intinya rizki itu adalah rizki yang halal. Dan ini biasanya kaitan, Pak, ketika orang sudah berilmu, dia punya keahlian. Keahlian itu bisa keahlian dalam bidang urusan dunia dan bisa dalam bidang urusan agama. Ketika sudah punya ilmu, ilmunya akan punya keahlian. Keahliannya mungkin akan bermanfaat banyak orang, sehingga orang menghargai. Sehingga dari itu dia akan bisa menjadi wasilah mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang dia miliki itu. Karena satu paket. Jadi ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal. Dan mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, rezeki tidak harus uang. Rezeki tidak harus duit, Pak. Badan kita sehat, rezeki, ya, Pak, ya. Allah beri kita kemudahan untuk sholat subuh berjamaah atau sholat 5 waktu berjamaah di masjid adalah rezeki. Bisa jadi sakit orang tua kita nih, Pak, kita sakit juga bagian daripada rezeki, Pak. Ini gara-gara sakit nih masuk rumah sakit di opnam, Pak. Di samping ranjangnya itu, Pak, disiapin apa? Tasbih, buku Yasin, Quran.
kadang-kadang kayak buku-buku agama tentang hikmah-hikmah kehidupan ini Pak, tentang alam akhirat, jadi dia baca itu terus tiap hari zikir karena badannya lemah sakit. Bisa jadi Pak, badan yang sehat kadang-kadang orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga bagian daripada rezeki. Rezeki ingat Pak, tidak harus duit. Rezeki dengan gaji juga beda Pak. Kalau gaji ada slipnya ya Pak ya, kalau rezeki tidak. Kalau gaji biasanya hanya berupa duit, uang. Kalau rezeki bisa lebih dari itu Pak. Kalau gaji itu dijemput dengan kerja Pak. Kalau rezeki dijemput dengan ketakwaan. Sehingga Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Bisa jadi masalahnya sama Pak, tapi Allah berikan jalan keluarnya beda. Yang satu sepertinya kayak mau kiamat, dapat masalah ringan itu. Satunya karena dia dekat dengan Allah, taat kepada Allah, Allah berikan kemudahan. Jadi sama-sama punya masalah, tapi Allah berikan solusi yang berbeda. Kenapa? Karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diminta yang kedua oleh Rasulullah adalah, dan kita semuanya setelah ilmu yang bermanfaat adalah warizqan thayyiba atau rizqan halala. Jadi rezeki yang halal. Kalau rezeki yang halal ini Pak, insya Allah akan membuat hidup kita tenang Pak. Ada orang mendapatkan rezeki sampai ratusan bahkan miliaran Pak, tapi hasilnya bukan dengan cara yang halal, ya kan? Cara-cara yang haram. Dia mungkin menikmati kehidupan dunia ini. Dia bisa mungkin rekreasi ke tempat yang dia paling sukai, sampai ke luar negeri bahkan. Dia bisa membeli apartemen bahkan sampai ke Singapura Pak. Tapi hati manusia itu nggak bisa dibohongi Pak. Pasti dia akan merasakan satu ketidaktenangan dalam hidupnya itu. Meskipun seluruh kemewahan dunia ini bisa dia beli, tempat persembunyian bisa dia berlindung dari situ, tempat yang paling jauh bisa dia berlindung di sana. Tapi yakinlah bahwasanya hati ini dia butuh ketenangan. Hati ini akan kembali kepada fitrah penciptaannya Pak. Orang begal aja Pak, itu yakin Pak anaknya nggak mau jadi begal Pak. Meskipun bapakmu ini tukang begal, kalau bisa kamu janganlah nak ya. Pasti fitrahnya gitu, nggak mau dia. Oleh karena itu rezeki yang halal itu nikmat Pak di dalam kehidupan ini. Nggak dikejar-kejar KPK ya Pak ya. Rezekinya dikejar KPK dari mana? Duit enak kan gitu. Tenang meskipun dikit, alhamdulillah makan terpenuhi, badan sehat. Pagi bisa minum teh sama apa lagi tuh Pak, singkong goreng, ada ketan ya kan? Badannya sehat. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu perlu kita catat Pak. Pagi hari itu kita badan bangun sehat, bisa minum kopi, bisa minum teh. Ya Pak ya. Badan kita sehat itu. Itu kata Rasulullah, khairu minad dunya wa ma fiha juga. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya Pak. Badan kita pamannya Pak, kuping kita dipotong satu, kasih duit 1 miliar kita Pak. Mau nggak kira-kira Pak? Nanpai katanya kan. Mikir dulu lah, 1 miliar kuping saya ambil satu, atau kaki saya diamputasi satu, nggak akan mau kita Pak. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kemudian yang ketiga, setelah rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbala, amal yang Allah terima. Itu satu paket Pak. Ketika idza dakhalal halal fa kharajal halal. Kalau yang masuk yang halal, yang keluarnya yang halal, yang baik-baik. Artinya apa? Ketika masuk barang-barang halal ini, insya Allah Pak, dikeluarkan dengan cara-cara yang baik. Ketika dia sholat dengan menggunakan pakaian yang halal, insya Allah sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia bersedekah dengan rezeki yang halal, insya Allah sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia berumrah dengan hasil umrah yang halal, insya Allah umrahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada orang yang kerjaannya membuat dosa, pengen nyuci dosanya di Mekah. Kerjaannya jual togel, dapat duit banyak Pak. Habis itu dia ke Mekah. Kenapa lo ke Mekah? Gue mau nyuci dosa. Enggak mungkin bisa Pak. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha bersih, Maha baik, tidak menerima kecuali yang bersih. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat bersih. Sama saja kita punya sarung Pak, ya kan, kita cuci pakai air najis, seperti itu nggak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika rezeki yang didapat dengan cara yang halal,
insya Allah amalnya, sedekahnya diterima oleh Allah, ibadahnya diterima oleh Allah, hajinya diterima oleh Allah, doa-doanya insya Allah Pak, karena makanannya makanan halal, minumannya minuman halal, pakaiannya pakaian yang dipakai adalah pakaian yang halal, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan di kajian subuh kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ya, dalam hidup kita ini akan terus terwarnai, setiap hari kita akan ditambahkan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah punya ilmu yang bermanfaat, insya Allah akan menjadikan itu menjadi rizki, wasilah rizki yang halal, sehingga dari rizki yang halal insya Allah amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan majelis kita ini majelis yang penuh berkah. Dan mari sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.